Kisah bermula dari kejadian masa lalu yang menunjukkan pemeran utama kita yang bernama Frank, seorang tentara khusus yang sedang menjalankan sebuah misi di Irak Selatan bersama salah satu temannya yang bernama Pengkor. Sebagai seorang sniper legend yang sudah diakui banyak orang, Frank berhasil menjalankan misi-misinya dengan sempurna. Maka dari itu, dia dijuluki dengan nama Sang Peredam. Sepuluh tahun kemudian, Frank menghabiskan masa pensiunannya di Meksiko. Ia ternyata mengalami PTSD alias Post Traumatic Stress Disorder, bahasa Inggris gala, di mana Frank selalu merasa bersalah dengan semua korban yang ia bunuh pada saat masa-masa ia masih menjadi tentara khusus. Ia pun mengikuti beberapa grup sharing tapi tidak juga berhasil karena ia masih belum bisa membicarakan hal yang telah ia lakukan kepada orang lain. Kayak saya introvert. Frank juga membuka sebuah bengkel mobil yang anak buahnya hanya satu orang, yaitu bocah manut yang mengikuti apapun yang disuruh oleh Frank. Sekarang ia tinggal dan menikah dengan seorang janda bernama Cass yang memiliki anak perempuan bernama Shannon, yang setiap malamnya Frank menempel bagaikan tokek yang ada di dinding. Kimuchi. Singkat cerita, pagi pun tiba. Frank, Cass, dan Shannon mengantarkan sebuah mobil ke tempat seorang mafia yang juga bos kartel narkoboy Meksiko. Namanya sudah pasti tidak asing di telinga penonton nobar. Ya, namanya adalah Samidi yang dibintangi oleh Danny Trejo. Tapi sebelum Frank masuk ke rumahnya, ia dihadang salah seorang anak buah Samidi, Nang Bungul bernama Bambi. Oh, you're the grease monkey. Untungnya di sana ada orang yang bernama Las. Ia adalah teman lama Frank yang dulu pernah ada di satu pasukan khusus bersama. Karena Las yang sudah tahu reputasi Frank, Las pun memarahi Bambi karena ia bertingkah terlalu tolol bin tambuk di hadapan Frank. Akhirnya Frank pun dibawa untuk menghadap Samidi. Samidi sendiri adalah bos mafia yang sangat menyayangi anaknya. Sampai-sampai seluruh rumahnya dihiasi dengan warna pink karena rupanya ia ingin merayakan ulang tahun anak kesayangannya itu. Di sana juga ada Bambi yang masih saja menunjukkan kegeblakannya. Tapi tanpa Frank duga, ternyata Samidi memberikannya uang yang sangat banyak untuk membayar satu mobil saja. Frank yang dulunya sudah berkali-kali berurusan dengan para mafia menduga bahwa ada yang janggal dengan gelagat Samidi ini. Namun karena sekarang ia lagi bokek dan butuh cuan, Frank akhirnya menerima uang itu dan langsung ciao. Do not break position. Ternyata kita diperlihatkan lagi kenapa Frank begitu sulit lupakan Rehan. Begitu sulit lupakan. Begitu sulit untuk melupakan rasa traumanya. Itu semua terjadi karena Frank pernah membantai satu keluarga yang tidak bersalah dan masih overthinking hingga saat ini. Karena hal itu, Frank pun memutuskan menelpon Pengkor untuk menanyakan kabarnya. Tapi ketika Pengkor mengangkat teleponnya, Frank tidak menjawab dikarenakan ia tiba-tiba ingat bahwa ia mempunyai utang beli kancut yang belum lunas untuk dibayar pada Pengkor. Beberapa bulan kemudian, Natal pun tiba. Begitu pula dengan kabar buruk yang terdengar seperti bunyi lonceng lewat berita lokal. Ternyata putri Samidi yang sangat disayanginya itu meninggal karena tabrak lari. Frank yang melihat berita tersebut sudah mempunyai feeling buruk. Dan benar saja ketika ia melihat ke depan rumahnya, Tabs on me now. ternyata Las dan anak buah Samidi lainnya ingin mengundang Frank untuk makan malam bersama Samidi yang sedang berduka. Karena Samidi ingin Frank kembali beraksi sebagai sang peredam. Setelah mengatakan itu, Las dan anak buah Samidi pulang ke markas mereka. Di dalam rumah, sehabis menidurkan Shannon dengan dongeng Fajar Sad Boy, Frank terkena semprotan dari Cass yang marah karena selama ini Frank tidak memberitahukan apapun kepadanya. Ia bahkan tidak tahu bahwa pasangannya itu bisa berurusan dengan kartel mafia yang paling disegani di kotanya itu. Sorry.
Please don't go. I'm not everybody. Why don't you just go? Di rumah Samidi, Frank melihat Samidi yang berdiri di antara lilin-lilin yang sama terangnya dengan dendam Samidi pada orang yang menabrak anaknya. Dan benar dugaan Frank, Samidi memintanya untuk menghilangkan orang yang menabrak anaknya sebelum orang itu berakhir di penjara. Samidi juga mengancam Frank untuk mengikuti kemauannya. Jika tidak, ia akan memberitahukan identitas Frank ke seisi kota agar mereka tahu bahwa Frank pernah membunuh keluarga yang tidak bersalah. Frank yang tidak punya pilihan lain selain mengikuti kemauan Samidi. This is my last job. Deal. Keesokan harinya, Frank langsung saja mempersiapkan semua senjata yang ia butuhkan untuk memburu si penabrak ini. Las dan anak buah Samidi datang untuk memberikan informasi tentang siapa pelaku tabrak lari yang telah menghilangkan nyawa anak kesayangan Samidi. Ternyata penabraknya ini sudah menyerahkan dirinya sendiri kepada polisi karena ia merasa memang itu adalah sebuah kecelakaan, bukan pembunuhan berencana. Dan sebagai sniper legendaris yang dijuluki dengan nama Sang Peredam, tidak butuh waktu lama untuk Frank membidik orang yang menabrak anak Samidi itu. Akan tetapi, Motherfucker. dan ketika melihat orang yang akan dia tembak itu ternyata mempunyai keluarga, seperti kejadian di masa lalu pada saat ia masih menjadi pasukan khusus, Frank yang tidak ingin membuat traumanya bertambah parah dengan membunuh orang-orang yang tidak bersalah pun mengurungkan niatnya untuk menembak targetnya. Told you wouldn't do it. Didn't I tell you? Kill him. Samidi yang mengetahui bahwa Frank tidak bisa melakukan misinya itu memutuskan untuk membungkam Frank yang sudah terlanjur tahu niat Samidi untuk menghabisi orang yang telah menabrak anaknya. Dan sesuai dugaan kita semua, di rumah Frank sudah ada Las yang ditugaskan oleh Samidi untuk menculik Shannon agar Frank mendapatkan ganjaran untuk apa yang gagal ia lakukan. Frank yang telat pulang ke rumah menemukan Cass yang sudah dalam keadaan tertembak. Frank pun seketika tahu ini adalah perbuatan dari anak buah suruhan Samidi. Di samping itu, ia juga menyadari bahwa ini adalah perlakuan yang umum dilakukan oleh musuh mafia pada pemeran utama seperti di film-film lain. Untungnya Frank bisa membawa Cass ke rumah sakit tepat waktu, karena jika telat sedikit saja, pembuluh darah Cass yang tertembak bisa membuatnya meninggoy. Di sana juga ada Pengkor yang mengkhawatirkan keadaan Frank. Pengkor yang melihat temannya itu panik mengajaknya untuk menenangkan pikiran dengan cara kopdar di sebuah kafe. Tapi karena Frank yang sudah depresi, Frank ternyata lebih memilih untuk Drinking. The fuck are you doing? Not no more. Di sela-sela mereka berdua berdebat, datang seorang preman yang menuduh mereka sebagai pasangan LGBT. Mendengar hal itu, Frank dan Pengkor pun menunjukkan duet mematikan mereka. Which one of you's the top? Which one of you's the bottom? Bitch. No, that'd be him. Fuck you up. Di dalam mobil, Frank menanyakan alasan kenapa Pengkor bersedia membantunya. Pengkor mengatakan bahwa ia yakin Frank pasti akan melakukan hal yang sama jika ia sedang kesusahan. Pengkor juga sudah mengikhlaskan kancutnya yang dipinjam oleh Frank ketika Frank kehabisan kancut di medan perang. Mendengar jawaban Pengkor, Frank pun memutuskan untuk langsung menyerang rumah Samidi bersama-sama. Tapi ternyata rumah itu sudah kosong dan hanya dihuni beberapa anak buah Samidi saja. Tanpa menunggu lama, mereka berdua dengan mudah dapat menculik dan menginterogasi salah satu anak buah Samidi. And no está aquí.
Setelah menemukan keberadaan Samidi, Frank pun memutuskan untuk langsung ke tempat itu. Sedangkan di markas Samidi ternyata menculik Shannon untuk dijadikan anak angkatnya dengan tujuan mengganti anaknya yang sudah meninggoy. Istri Samidi yang melihat tingkah aneh suaminya itu tidak bisa berkata-kata lagi karena Samidi sekarang sudah dikuasai syaiton dan rasa kehilangan yang luar biasa. Di tempat lain, Frank dan Pengkor berbincang mengenai sosok Samidi. Pengkor mengatakan bahwa jalan yang terbaik agar hidup mereka tenang sehabis melakukan misi ini adalah menghabisi Samidi sampai ke akar-akarnya dengan cara menghancurkan semua pabrik narkoboy milik Samidi. Mendengar itu, Frank setuju karena ia tidak mau diikuti oleh bayang-bayang Samidi setelah misi ini selesai. Di markas Samidi, Bambi menerima laporan bahwa hampir semua pabrik narkoboy milik bos mereka dihabisi oleh sang peredam. Las yang mendengar itu seketika panik karena mengetahui bahwa Frank tidak main-main ketika ia serius. Las pun menyuruh Bambi dan semua anak buah Samidi untuk turun ke jalanan agar mereka bisa menemukan Frank. Frank dan Pengkor ternyata datang ke klub ini karena mendengar bahwa Bambi sedang memesan opan BO di sini. Dan benar saja, Bambi ternyata selain geblek, dia juga sagapung. Ask him yourself, grease monkey. Shit. Oh, yeah. Motherfucker. Setelah beberapa paksaan dan kesakitan yang diberikan oleh Frank, Bambi terpaksa memberitahu alamat markas mereka. Summer home, some shithole. To peek. My buddy here is just about to leave. Fuck you. Sementara itu di luar, Pengkor tidak mau ketinggalan jatah untuk beraksi. Setelah mereka membersihkan satu klub itu, Frank dan Pengkor memutuskan untuk langsung membombardir markas Samidi. Di markas Samidi, terlihat Samidi yang hanya fokus pada Shannon yang ia anggap sebagai anaknya sendiri. Shannon yang sebenarnya jijik dengan tingkah Samidi hanya bisa terdiam melihat kai-kai tua itu menganggapnya seperti anak kandung. Kemudian Frank dan Pengkor berhasil menyusup ke dalam markas Samidi. Tapi tanpa mereka sadari, di sana sudah ada Las yang menunggu kehadiran mereka. Roll faster, mother. I look so good, buddy. Where is she? He got your back now? I might let you see those golden years. Never. Frank pun terpaksa meninggalkan Pengkor yang saat itu tertembak karena ia takut Samidi akan pergi membawa lari Shannon lagi. Setelah menelusuri hampir semua sudut rumah, akhirnya Frank bertemu dengan Samidi yang membawa istrinya serta Shannon. Samidi dengan menjijikan mengatakan bahwa Shannon sudah betah tinggal dengannya karena ia sudah membelikan Shannon lusinan boneka Barbie. Tapi Shannon yang mendengar itu kemudian Right here. melihat kesempatan itu, Shannon dan istri Samidi melarikan diri. Sekarang kita akan melihat duel mematikan antara Samidi dan Frank. Trust is like the silence of the night, Frank. Wouldn't be here like this. Frank yang tersudutkan berhasil mencari celah dengan cara membuat distraksi dari kalung yang ia pakai. Lalu tiba-tiba Here, man.
Akhirnya Frank pun berhasil membawa Shannon kembali ke pelukan Cash. Mereka pun kembali menjadi satu keluarga utuh yang bahagia. Semenjak hari itu, Frank berjanji bahwa ia akan menceritakan semua kejadian masa lampau dan semua trauma yang ia alami pada Shannon dan Cash agar mereka bisa hidup tenang sebagai keluarga yang sempurna. Film pun ditutup dengan adegan Frank bersama Pengkor yang mengikuti grup sharing. Tapi bedanya sekarang Frank sudah mulai terbuka dengan apa yang ia alami. Tamat. Film ini mengajarkan pada kita bahwa kita tidak boleh mengganggu orang yang sudah bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Karena mungkin jika kita mengganggu orang tersebut, bisa saja sisi gelap dari orang itu yang berhasil membutakan kita. Segitu dulu untuk kali ini. Saya Tobi mewakili orang-orang yang tidur masih memakai obat nyamuk bakar, mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya dan kamsya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.